Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad Atik SPDI. Saya adalah seorang guru agama Islam di SMPN Negeri 2 Cikelek. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 524211027. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN Negeri 2 Cikelek, Garut pada kelas 8 dengan materi mengenal dan memahami akhlak kemajemukan serta mampu mengidentifikasi dan menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Gimana kehadirannya? Hadir semua? Tidak. Ada berapa orang yang bilang? 4 orang. Laki-laki ya? Ya. Iya. Siapa saja? Revan, Firman dan Hari. Ya, Hari. Ya. Hari ya. Hari ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian merespon dulu itu banyak sampah. Ya. Siap belajar? Siap. Semangat? Semangat. Baru. Silakan Kak. Jika belum belajar, kita berdoa dan mulai. Luar biasa. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Persilakan. Hari ini kita akan memulai pembelajaran baru, yang mana kemarin sebelumnya kita telah belajar tentang akhlak yang baik, yaitu akhlak mudah. Ya. Sekarang kita akan mengenal akhlak mazmumah. Kemarin kita belajar tentang akhlak yang terpuji. Sekarang kita akan belajar tentang akhlak yang tercela. Jadi sebelum jauh kita akan membacakan dulu tujuan pembelajaran. Silakan, siapa yang mau membacakan? Ya, silakan yang itu. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami pengertian akhlak mazmumah. 2. Menyebutkan contoh-contoh akhlak mazmumah. 3. Menjelaskan dampak negatif dari akhlak mazmumah. 4. Menghindari sifat-sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah ada 4 poin, ya, yang harus kalian kuasai. 1. Memahami pengertian akhlak mazmumah. Kalian harus paham
Dua, menyebutkan contoh-contoh akhlak madhumah. Kalian itu dapat menyebutkan contohnya, ya. Tiga, menjelaskan dampak negatif dari akhlak madhumah. Menjelaskan dampak negatif itu apa? Dampak buruk, ya. Kalian harus bisa itu. Yang keempat, menghindari sifat-sifat tercela dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus bisa menghindari sifat-sifat madhumah tersebut dalam kehidupan kita bermasyarakat ataupun di sekolah. Oke, lanjut. Selanjutnya, apa yang terjadi apabila seorang iri dengan pacarnya? Biasanya akan terjadi kasus ini di sekolah, ya, antara teman dan teman. Pernah nggak terjadi seperti ini? Ada nilai yang tinggi, sebagian teman kalian itu merasa iri, tahu iri? Nah, sirik untuknya, sirik kedua. Pernah terjadi nggak? Pernah? Pernah. Bagaimana dampaknya apabila seseorang selalu bersikap sombong terhadap orang lain? Sombong. Ada seorang korban dibenci atau dijak. Boleh, bagus. Ya. Itu akan kita bahas bagaimana dampaknya apabila seseorang selalu bersikap sombong terhadap orang lain. Tadi dibenci jawabannya. Terus apa yang terjadi apabila seorang iri dengan keberhasilan temannya? Tadi jawabannya pernah ya terjadi. Apa yang terjadi? Ya seperti itu. Bagus. Siapa yang membaca? Ya silakan Mbak. Pengertian akhlak madhumah. Akhlak madhumah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada sifat, perilaku atau karakter buruk yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Akhlak madhumah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada sifat, perilaku atau karakter. Karakter yang mana? Yang buruk, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi akhlak berasal dari bahasa khuluq yang berarti tabiat ya. Jadi akhlak itu tabiat, perilaku atau karakter. Ya, kalian tahu perilaku, karakter, ya, itu adalah akhlak. Ya, akhlak itu yang harus diperbaiki. Jadi yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, jadi akhlak madhumah berarti perilaku atau karakter manusia yang iya. Akhlak madhumah terhadap diri sendiri. Akhlak buruk yang merugikan dan merusak diri sendiri. Contohnya ujub, bangsa diri. Bangga, ya, bangga diri. Terus merasa lebih hebat dan pamannya dari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Malas tidak mau berusaha atau menjalankan kewajiban agama maupun duniawi. Putus asa, kehilangan harapan dan keyakinan terhadap diri sendiri itu, ya, terhadap diri sendiri. Ya. Kita jelaskan pembagian kategori akhlak madhumah. 1. Akhlak madhumah terhadap diri sendiri. Tadi kan ada yang disebut terhadap diri sendiri, dengan Allah, dengan lingkungan, ya, dengan alam. Ya. 1 ini menyangkut dengan terhadap diri sendiri. Akhlak buruk yang merugikan dan merusak diri sendiri, ya. 1, bangga diri, pernah nggak merasa bangga diri? Kalian punya sesuatu, akhirnya bangga diobrol-obrol ke orang lain. Pernah nggak? Ada nggak teman seperti itu? Ada kan? Ya. Sebutan naon? Cak, kamu bangga diri? Iya. Contoh Caca boga gelang. Pamer seperti itu. Jadi bangga diri ya. Jadi kalau bangga diri merasa
Putus asa itu merasa kehilangan harapan dan keyakinan terhadap diri sendiri. Selanjutnya terhadap sama manusia. Siapa yang mau baca? Baca. 2. Akhlak mazmumah terhadap sesama manusia. Perilaku yang merusak hubungan sosial dan menyebabkan permusuhan, contohnya hasad, yaitu iri hati, tidak senang melihat keberhasilan orang lain. 3. Akhlak mazmumah terhadap Allah. Perilaku yang menunjukkan ketidakmenghormatan kepada Allah, contohnya 2. Syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam ibadah atau keyakinan. 3. Ingkar nikmat, tidak bersyukur atas karunia Allah. Ya, paham kalian? Paham? Apa yang disebut tadi dibacakan oleh Caca? Paham? Paham. Ya. 1. Hasad atau iri hati. Iri hati. Kalian tahu iri hati? Ya. Jadi kita tidak suka dengan kelebihan orang lain, itu iri hati. Ya. Atau orang lain hidupnya lebih baik, itu kita merasa tidak suka. Ghibah itu yang sering terjadi. Apa itu ghibah? Menggunjing kenaon, membicarakan keburukan orang lain. Sering, paling sering gimana? Terus fitnah, apa? Menyebarkan kabar tentang apa? Kebaikan, keburukan. Biasanya kebanyakannya keburukan, ya. Atau ada lagi takabur, apa? Sombong. Sering melihat orang sombong? Sering kalian merasa diri sombong? Kadang-kadang, ya. Itu harus dihindari terhadap Allah. Yang ketiga adalah akhlak mazmumah terhadap Allah. Ya. Kalau terhadap Allah yaitu riya, pamer. Tadi sudah disebutkan riya, ya, beribadah atau berbuat baik dengan niat mencari pujian manusia. Jadi kurang sholat teh dikarenakan ingin dipuji. Syirik, apa itu syirik? Menyekutukan Allah, yaitu menduakan Allah. Jadi kalau menduakan Allah itu kalian memuja selain Allah, karena satu anak kai termasuk aset, satu itu sifat syirik. Ada lagi yang jangan sering, ini ingkar nikmat. Nah, ini sering kita tidak menyadari, contoh tidak bersyukur atas karunia Allah. Pernah ke? Kita udah punya HP dikasih orang tua, mau bukan iPhone, kamu kan? Nah itu ingkar nikmat, kalian tidak mensyukuri. Tapi kalau kalian melihat orang lain yang bawah yang tidak punya, kalian akan merasa bersyukur. Orang lain tidak punya, kita sudah punya, walaupun masih jadul, gitu ya. Itu ingkar nikmat. Selanjutnya, ya, ini terhadap lingkungan. Ada yang sering terjadi? Mana yang paling banyak terjadi? Merusak alam. Merusak alam, terus kalau di sekolah, banjir, menghamburkan sumber daya tanpa manfaat. Oke. Boros ya, jajan terus. Terus ada lagi ya, yang sering di sekolah terjadi. Tidak peduli kebersihan. Habis jajan, sampah buang sampah. Itu membiarkan lingkungan kotor dan tidak sehat. Ya, itu teh
tidak baik masukna kana naon? Masukna kana hal kamu tidak baik. Ya, lanjut. Nah, ini siapa yang mau membaca Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Artinya Cak, lanjut. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran itu adalah pedoman hidup. Kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, akhlak yang tadi seperti majmumah pasti akan kita jauhi karena telah dilarang di dalam ayat-ayat Al-Quran. Akhlak majmumah tadi adalah ayat ini menjelaskan bahwa petunjuk Al-Quran akan membawa manusia kepada sifat-sifat muttaqin, yaitu sifat yang jauh dari akhlak majmumah. Ya, kalau kita berpedoman pada Al-Quran. Yang kedua, orang yang tidak bertakwa seringkali terjerumus ke dalam akhlak tercela karena mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Itu ada yang pertanyaan untuk ini? Cukup? Iya. Sekarang akan kita bagikan ke Dede. Cukup. A, B, C, kelompoknya. Silakan bentuk kelompok. Nanti kalian presentasikan ke depan. Diberi waktu 50 menit. Sampai presentasi kalian beri waktu 50 menit. Silakan. Kira-kira si ini berdampak negatifnya kemana? Kira hasil kelakuan goreng tadi. Apa? Beres semua? Ya. Silakan untuk presentasi untuk kelompok A. Silakan presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tarikan dari Jawaban 1. jawaban 1. Ciri
Selanjutnya, siap-siap untuk kelompok P. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi. Kegiatan 1. Mengidentifikasi anak penyembuh. Kasus seorang siswa bernama Amir merasa iri kepada temannya Hasan karena Hasan selalu mendapatkan nilai tinggi di kelas. Amir kemudian menyebarkan kabar tidak benar tentang Hasan sehingga beberapa teman mulai menjauhi Hasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok C. Silakan maju Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok C akan Presentasikan. hasil diskusi. Hmm. Adalah singkat dan mungkin menderita akibat gosip yang disebarkan. 2. Reputasinya rusak di mata teman-temannya. Dampak terhadap lingkungan sekolah. 1. Terjadinya perpecahan dan ketidakpercayaan di antara teman-teman. 2. Mengurangi keharmonisan dan cara yang baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, barusan udah presentasi ya kalian. Ya, Bapak nilai cukup bagus, malah sangat bagus, betul ya. Cuma barusan ada yang baru mungkin ya. Itu butuh pembiasaan. Ya, biasa tampil di depan itu susah. Tampil di depan itu berat, benar. Kita harus punya mental. Makanya kalian itu belajar, ya. Kalian belajar dan belajar. Karena kalian tidak tahu kalian itu kan seperti apa nanti ke depannya. Ya, bisa jadi ibu RW, bisa jadi kepala desa, ibu kepala desa. Ya. Yang sewaktu-waktu kalian akan berbicara di hadapan orang lain. Makanya harus dilatih dari sekarang. Ya, paksakan. Bapak barusan tidak marah, tapi Bapak memaklumi. Memang butuh pembiasaan, butuh mental untuk Bapak. Ya, tapi secara keseluruhan presentasi dari kalian itu bagus. Nah, setelah ini, kesimpulannya kita harus bisa menghindari apa? Mazmuman. Karena bertentangan dengan ajaran Al-Quran, ya, dan As-Sunnah yang merupakan yaitu pedoman hidup. Semoga kita semua bisa dijauhkan dan bisa menjaga diri dari akhlak tersebut, ya. Mungkin untuk selanjutnya kalian buat jurnal. Ini tugas di rumah ya. Tugas di rumah buat jurnal singkat tentang pengalaman pribadi dalam menghindari akhlak mazmumah. Itu paham? Yang depan dikumpulkan. Ya. Mungkin sekian dari Bapak. Subhanaka